dulu kalau SKA kan Hmm. kita cukup punya SKA 1 Hmm. proyek seluruh Indonesia kan enggak apa-apa. Ya, Nah, kalau yang SKK ini gimana? ya sama sih, Sama. sama gitu ya. Oh. Ya mungkin apa menjawab yang tadi ya. Jadi apa bedanya SKK dan STRA gitu ya. Di definisi arsitek menurut UIA itu persyaratan utama untuk menjadi arsitek itu dia harus punya 3 memang, sertifikasi, registrasi dan lisensi. Sebetulnya Masih ada melanggar loh. sebenarnya melanggar. Kalau mau saklek-saklekan Semuanya selama ini kita melanggar melanggar. karena tidak berlisensi. Halo, selamat berjumpa lagi dengan kami di podcast A345 bersama saya Doni, kemudian Mas Andi dan Mas Carlson. Halo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang istimewa. Ini Mas Fafan Triavandi, Ketua IAI Jatim yang baru, periode 2024-2027. Ya. Kali ini kita akan tanya-tanya dengan Mas Fafan mengenai isu-isu seputar sertifikasi ya, seputar sertifikasi. Nanti akan dijawab oleh Mas Fafan selaku posisinya sebagai Ketua IA Jatim. Sebagai awalan, Mas Fafan ini dulu junior kami bertiga di arsitektur ITS. Nah, sekarang jadi atasan kami nih. Mas Fafan dulu berapa? A36. A36. Berarti sekarang podcastnya A3456. Gitu ya. Jadi lengkap. 3456 ya. Wah, ide bagus. Ini spesial ini ya. Nanti judulnya A3456. Oke. Tapi rada episode intimidatif ini. ini. 3456. Oke, untuk langsung aja kita tanya-tanya ke beliaunya. Coba dulu Mas Andi dulu apa Mas Carlson? Ya, oke, boleh. Mas Andi dulu aja. Iya. Urutan angka tadi 345. Jadi 6543. Saya mulai merasa terintimidasi. Belum Mas, nanti sebentar lagi. Ya, ini kita mengucapkan terima kasih banyak ini ya Mas Fafan sudah meluangkan waktu untuk sharing ya sebetulnya kita untuk teman-teman audiens podcast A345. Jadi di luar ya Mas ya, tidak hanya di anggota IAI tapi di luar di Jawa Timur ya. Enggak aja Jawa Timur, saya rasa di Indonesia ya. Di Indonesia arsitek itu kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang kaitannya dengan keprofesian ya. Jadi sertifikasi, lisensi kayak gitu ya. Itu mereka mau tanya kemana itu juga kadang juga ini ya. Jadi kita mau sharing sih hari ini dengan tema itu supaya ya bisa memberi gambaran yang lebih jelas lah ya ke calon anggota IAI atau arsitek ataupun anggota IAI sendiri ya. Sebetulnya kan ada sertifikasi itu kan ada STRA, ada SKK, ada SKA gitu Mas ya. Itu bedanya apa sih Mas? Mungkin juga Mas Fafan juga cerita proses kalau mau jadi anggota itu urut-urutannya gimana juga ya kaitannya sama sertifikasi. Ya, monggo Mas silakan. Ya, makasih Mas Andi, Mas Papi saya manggilnya Mas Doni ya. Saya Carlson Mas, siapa tahu lupa. Mas Carlson ya, dulu saya waktu maba beliau kahimanya, SC-nya, Mas Andi OC-nya gitu ya. Ya, makasih Mas Andi. Ya, jadi ya kita ngomong untuk menjadi anggota dulu ya. Ya, sebetulnya sejak adanya Undang-Undang Arsitek ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 itu IAI sebetulnya tidak lagi menjadi eksklusif gitu ya pelayanannya, yang dulu awalnya memang kita hanya punya kewajiban mengayomi, melakukan pembinaan ya, melakukan pelayanan terhadap anggota kita saja. Tapi setelah adanya Undang-Undang Arsitek itu Nomor 6 Tahun 2017 yang kemudian ubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja lah ya. Itu IAI area pelayanannya
itu menjadi lebih luas gitu, sehingga tidak hanya kepada anggotanya saja, tapi kepada non anggota juga gitu. Yang penting dia punya punya ranah yang sama di dalam konteks profesi arsitek gitu ya. Dalam hal ini tenaga ahli arsitektur gitu ya kita membacanya gitu. Sehingga dalam hal itu ada beberapa regulasi di internal IAI gitu ya, ADART itu yang memang harus disesuaikan, dan baru kemarin kita berhasil mengesahkan ADART yang baru 2024 gitu ya di Manado gitu. Nah, sebetulnya kalau yang pasti untuk menjadi anggota IAI sifatnya adalah kerelaan ya, sukarelaan. Jadi tidak ada paksaan gitu ya. Syarat utamanya pasti mengikuti penataran kode etik ya, itu untuk menjadi anggota gitu ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang sifatnya administratif ya, data dan kemudian kewajiban bayar iuran. Sebenarnya sesederhana itu untuk menjadi anggota. Tapi tidak menjadi anggota IAI pun sebetulnya juga tidak masalah gitu, dalam konteks dia ingin menjadi seorang arsitek ya. Karena tidak ada kewajiban sebetulnya di undang-undang itu untuk menjadi anggota IAI gitu ya. Nah, di undang-undang yang baru itu pun juga tidak hanya konsep pelayanan IAI saja yang berbeda gitu, tapi ada lagi satu institusi atau lembaga yang disebut Dewan Arsitek Indonesia gitu ya, atau DAI. Nah, DAI inilah yang merupakan representasi negara untuk mengatur, mengelola profesi arsitek di Indonesia, atau kalau di luar itu sebenarnya sebagai Board of Architect-nya gitu. Nah, DAI ini cukup strategis gitu. Nah, DAI ini tidak secara undang-undang tidak boleh hanya mengurusi anggota IAI saja, tapi semua gitu. Tapi secara persyaratan pelayanan dan sebagainya sama, anggota IAI dan non anggota IAI sama. Itu. Jadi sederhana saja sih kalau untuk menjadi anggota IAI. Berarti kalau secara hierarki itu DAI paling atas gitu Mas Afan ya. Ya. Kemudian turun-turun ke IAI masing-masing ini Ya, jadi provinsi. Sebetulnya tidak secara hierarki loh. ya nggak ada Nggak ada garis hierarkinya. koordinasi, Enggak, itu betul. nggak Eh, terima. Jadi mungkin masalah kewenangan saja, Kewenangan saja. kewenangan saja. Jadi kewenangan DAI lebih luas Lebih luas. daripada IAI, tapi tidak secara struktural di atasnya IAI. Iya, iya. Tapi memang yang anggota pun sama pemikirannya kayak Mas Doni nih. Jadi kita mikirnya DAI terus di bawahnya IAI ya Mas ya. Terus baru ke anggota gitu kan ya. Iya, saya juga gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Enggak ya. masalah kewenangan saja Mas. Kewenangan DAI lebih luas karena DAI itu kalau di bunyi pasalnya itu kan disebut sebagai dewan ya. Nah, itu sebagai representasi negara. Ya, jadi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan ini. Tapi secara struktural organisasi tidak otomatis berada di bawah, karena asosiasi itu pun juga sifatnya independen sebetulnya. Kita tidak menerima dana APBN, itu juga enggak gitu ya. Jadi tidak ada secara struktural, hanya masalah kewenangan saja. Yang menunjuk anggota DAI sama Mas? Nah, justru kalau di undang-undang 9 orang itu unsurnya itu dari asosiasi profesi, kalau nggak salah ada 6 ya, 6 dari asosiasi profesi, 1 dari pemerintah, 1 dari tokoh kampus, 1 dari tokoh pelaku ini pengguna. Iya, pengguna jasa. Pengguna jasa. Pengguna jasa juga ada ya. Pengguna jasa diwakili oleh apa itu ya? Kan luas sekali ya pengguna jasa. Pemerintah kalau yang sekarang pemerintah. Berarti pemerintahnya 2 ya sekarang. Ya. Kalau sekarang nggak tahu, saya agak beda ini kemarin. Jadi proporsinya memang kemarin itu karena ada yang berpulang gitu ya, perwakilan dari asosiasi itu kemudian diganti dengan perwakilan dari pemerintah.
Memang dalam hal ini Hmm. ya Kementerian PU Cipta Karya. Oh, Kementerian PU. Kalau yang pemerintah aslinya tadi, pemerintah juga? Iya, Apa PU juga? iya juga. Oh, PU ya. Oke, oke. Lalu Ya, yang ya. tadi Mas kaitannya apa Oh STRA iya, ya. iya. Ya sebetulnya kalau kita mau rujuk lebih jauh gitu, sebetulnya kan persyaratan untuk sertifikasi, registrasi, dan lisensi itu kan sebetulnya tidak terbatas pada lingkup nasional Indonesia saja sebetulnya kan. Aturan main itu kan kita, karena ini sekali lagi arsitek itu kan sebuah profesi gitu Mas ya. Nah, ada aspek kesejawatan di situ, ada self claim ya, bahwa profesi itu dia harus memiliki keahlian khusus yang diakui oleh rekan sejawatnya. Itu bedanya profesi dengan okupansi gitu ya. Sehingga apa pranatanya itu sebetulnya kita ngikut yang lebih tinggi ya. Dalam hal ini di UIA ya. Nah, saya bahasa Prancis itu Union des International des Architectes gitu ya. UIA itu lembaga asosiasi tertinggi lah di dunia profesi arsitek di dunia gitu. Nah, semua kompetensi, persyaratan, tata cara, bahkan sampai pendidikan kurikulumnya itu mereka atur semua. Sehingga kalau ada suatu negara tidak mengikuti itu, maka dia tidak diakui secara di komunitas internasional arsitek gitu. Sehingga tentu Indonesia punya kepentingan untuk ya supaya arsitek di negaraku diakui juga di nasional, maka Pranata itu diadopsi. Tapi memang meskipun UAE itu sudah sejak lama ya, kita termasuk yang tertinggal sebetulnya, bahkan ketinggalan dari negara tetangga kita gitu ya. Mana itu? Malaysia, Malaysia. Singapura. Oh, banyak. Saya pikir satu aja. Mereka sudah lebih mapan Mas Pranata Profesinya. Kita kan baru di 2017 ya, baru ada Ya, undang-undang itu ya. Dan di IAI sendiri jadi titik tolaknya itu sebetulnya kalau di IAI kita sudah mulai mengklasterisasi gitu ya anggota kita, anggota profesional dan anggota biasa itu sejak awal 2000, tahun 2000-an. Ya, di situ sudah ada anggota profesional dan anggota biasa. Gitu ya. Nah, anggota profesional itu siapa? Nah, anggota profesional itu adalah anggota yang kemudian diberikan sertifikat profesional oleh IAI. Waktu itu belum ada SKA ini gitu. Nah, secara negara itu diawali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang jasa konstruksi. Ya, itu yang mengamanahkan dibentuknya LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, nggak salah itu. Nah, tapi baru terrealisasi itu di tahun 2004. LPJK itu baru terbentuk, sehingga otomatis praktis IAI itu lebih dulu mengawali proses ini ya sertifikasi internal ya. Sehingga namanya apa dulu sebelum SK kalau gitu? ya sertifikat aja. sertifikat jadi makanya dari perjalanan itu dari beberapa bagi menjadi beberapa fase Mas ya. Jadi yang pertama itu diregistrasi dan diterbitkan oleh IAI karena memang untuk internal IAI. Yang kemudian begitu LPJK terbentuk diambillah kewenangan registrasinya sehingga setelah diterbitkan itu harus diregistrasi ke LPJK. Baru kemudian sampai kalau nggak salah 2011 ya atau 2010 atau 2012 itu kewenangannya semua dicabut gitu. Jadi tidak lagi berhak menerbitkan, tapi yang menerbitkan LPJK. Jadi kewenangan registrasi dan penerbitan itu diambil alih oleh LPJK. Sejak 2000? Kalau nggak salah sekitar 2010 sampai 2012 itu loh. Saya agak lupa itu anunya kapan. Tapi pada masa itu yang awalnya sertifikat anggota profesional kita itu yang hanya ada logo IAI, itu kemudian ada ketambahan logo LPJK.
portrait bentuknya. Ya itu ya, yang Ya, portrait itu sama ya, gini ya. ya, Iya. portrait. Nah, kemudian Saya punya tuh yang portrait. nah, Ada itu nah saya. itu berarti sudah masuk ke era yang LPJK awal LPJK gitu, awal. yang registrasi Iya, LPJK. 2011 waktu itu. Ya, baru kemudian di 2012-an ya setelah masa itu kemudian karena kewenangan semuanya diambil alih LPJK, termasuk juga nggak hanya arsitek pada masa itu. Jadi semua tenaga ahli jasa konstruksi itu semua sertifikasinya di LPJK. Itu baru kemudian ada yang bentuk landscape itu, yang merah itu kayak piagam itu, Mas. Itu namanya sudah SKA ya? Ya, itu namanya ya sebenarnya bahasa SKA itu kan bahasa di undang-undangnya ya. Bahasa undang. Kalau di sertifikatnya tertulis sertifikat keahlian. Gitu, bukan tertulis SKA gitu. SKA itu singkatan apa, Mas? Sertifikat keahlian. Keahlian gede. Kita ditambah sertifikat keahlian arsitek. Tapi masalahnya SKA nggak hanya arsitek, Mas, ada sebagainya gitu. Tapi ya itu yang kalau bahasa di undangnya itu SKA, tapi di sertifikatnya tertulis sertifikat keahlian. Makanya itu. Dan itu yang ini ya Mas, yang dulu kan SKA Pratama, Muhammadiyah sama Utama itu zaman itu ya. Jadi ada 3. Waktu itu kewenangannya memang penerbitan di LPJK, asosiasi hanya bersifat memverifikasi dan memvalidasi awal, atau ya bahasa sederhananya adalah merekomendasikan lah. Yang menerbitkan dan memverifikasi, menerbitkan dan meregistrasi LPJK. Berarti kalau dari lahirnya itu awal itu SKA ya? Sertifikat dulu itu, ya, sertifikat profesional ya, itu, terus SKA. Ya, kemudian jadi SKA. Oke. Makanya kan di internal IAI pada waktu itu di tahun 2005 ya, sejak kewenangan itu diambil itu kan ada semacam surat ibaratnya yang mengatakan bahwa anggota yang kemarin sudah mendapatkan sertifikat anggota profesional itu harus diregistrasi ke bukan ke SKA versi LPJK gitu. Nah, itu ada listnya gitu. Jadi kalau yang tidak ibaratnya ya semacam pemutihan lah surat itu, kalau nggak begitu ya dianggap tidak berlaku sudah gitu. Sertifikat internal IAI itu. Jadi ada masa-masa itu sampai kemudian sudah mapan gitu ya. Itu di 2012 itu semua sudah seragam ya. Jadi masing-masing sudah punya kode. Jadi kalau arsitek itu 101. Jadi seringkali kita menyebutnya SKA arsitek itu SKA 101. AR kan ya? AR 101 ya? Enggak ya? Bukan ya? Enggak. Ya SKA 101. AR itu kan sekarang SKA. Enggak, maksudnya kode ininya, bukan ya? Enggak ada. Itu yang bukan salah. Ada di kode KLBI kan? Iya, KLBI itu maksudnya. AR 101. Ya. Itu yang sekarang sebetulnya. Jadi kalau dulu ya kalian punya SKA 101 gitu. Itu. Nah, baru kemudian itu sampai terjadi dinamika gitu kan, ada undang-undang jasa konstruksi yang baru, undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 2017. Ya, persis tahunnya sama seperti undang-undang arsitek ya. Bedanya kalau undang-undang arsitek itu undang-undang nomor 6 tahun 2017. Nah, di undang-undang ini itu istilah SKA berubah menjadi SKK. Itu saya yang miss itu, saya nggak ikuti itu menjadi SKK, itu sudah disebut SKK, sertifikat kompetensi kerja. Gitu. Pakai grade, ya tetap ada grade, tapi grade-nya nggak lagi madya utama, tapi jenjang. 1, 2, 3 sampai 7. Jadi sampai berapa itu? 9. Sampai 9. Jadi untuk tenaga ahli itu jenjang 7, 8, 9. Kalau dulu kan ada ada SKT ya, ada SKA. SKT itu apa lagi, Mas? SKT itu untuk tenaga terampil. Kalau SKA itu ahli ya. Ya mungkin sertifikat keahlian ahli ya, itu mungkin SKA itu. Berarti kalau yang tadi mungkin drafter gitu. Ya, untuk drafter, teknis dan sebagainya yang ranahnya tenaga terampil itu dulu SKT. Nah, kalau yang sekarang SKK itu ada di jenjang sebelum 7, jenjang 6, 5 dan sebagainya. Dulu tuh yang nyari SKT itu kontraktor biasanya. Kalau saya tahu, ya kan? Konsultan nggak pernah cari SKT kan? Iya. Karena kan ranahnya memang tenaga ahli kalau konsultan di situ. Nah, perjalanannya itu. Nah, kemudian karena adanya undang-undang arsitek nomor 6 2017 ya, dan undang-undang Jakon itu, sehingga produknya undang-undang Jakon yang baru itu adalah SKK.
produknya Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017 itu adalah STRA, STRA. Surat Tanda Registrasi Arsitek, Hmm. plus ditambah lagi ada lisensi. Lisensi itu semacam izin praktek. Hmm. Itu yang berlaku di provinsi. Hanya berlaku di satu provinsi, itu lisensi. Gitu. Berarti SRA tadi muncul 2017 Ya, bersama dengan 2017. SKK. Ya, Iya, bersama. SKK Undang-undang balik potret lagi SKK. Ya. Iya kan? Balik potret Oh, lagi. berarti SKK itu menggantikan SKA Ya, STRA beda lagi. beda lagi karena Terus produknya undang-undang yang berbeda. lisensi beda lagi. Beda lagi gitu. Jadi lisensi Lisensi apa, Mas? Belum pernah tahu saya. Lisensi. ya. Jadi lisensi itu semacam izin praktek, Mas. Ya, jadi kalau dulu di Jakarta itu ada apa namanya? SIBP. SIBP ya. Itu kan semacam izin praktek gitu ya. Nah, itu lisensi atau SIBP dulu itu diberlakukan atau diwajibkan bagi penanggung jawab perencanaan. Jadi yang dibolehkan menandatangani dokumen perencanaan penanggung jawabnya itu adalah arsitek yang berlisensi. Nah, ini yang lucu. Bukan ber-STRA ya. Oh, gini. Nah, makanya ini ada yang ini. Jadi Seru kayaknya ya. Seru. jadi begini. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, itu kita perlu apa ya? Mendudukkan kembali gitu. Jadi kalau dulu mungkin orang secara sederhana itu menganggap bahwa arsitek itu lulusan sarjana arsitektur Ya, sudah S1. ya begitu sarjana arsitektur dia sudah menyebut saya arsitek gitu loh. Arsitek, Pada waktu itu mungkin boleh, tapi dengan adanya undang-undang arsitek ini didefinisikan gitu ya secara apa kalau di Undang-Undang Nomor 6 2017 itu adalah arsitek itu adalah seseorang yang melakukan praktek arsitek. Ya. Tapi kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu diperkuat bahwa arsitek itu adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktek arsitek. Nah, Dewan menetapkan itu dengan apa? Ya dengan STRA tadi, Surat Tanda Registrasi Arsitek gitu. Makanya judulnya registrasi. Ya terregister aja ya. Tanda register. Sudah diakui register ya. Tak tulis ya registrasi ya. Kalau kamu jadi arsitek ya. Tapi belum punya lisensi. Lisensi. Itu masih panjang. Panjang itu. Dewan ini yang dimaksud Ini masih STRA. Ya, betul. Jadi di undang-undang itu ditetapkan oleh Dewan itu adalah Dewan Arsitek Indonesia. Gitu. Nah, kemudian di PP 15-nya itu sebelum ke situ. Oke. Itu untuk profesi yang lain nggak ada berarti Mas ya? Cukup SKK aja. Kalau setahu Mas Sofan. Ya nggak ada kan, yang ada undang-undangnya setahu saya baru arsitek ya, bagi ranah di jasa konstruksi ya, baru arsitek. Kalau yang lain kan memang mereka belum punya ya? Belum punya. Bukannya mereka sudah ada tapi mereka nggak gitu-gitu enggak ya? Setahu saya nggak ada. Setahu saya undang-undangnya ya undang-undang jasa konstruksi itu. Mungkin ada ini ya undang-undang keinsinyuran ya, itu yang STRI itu, tapi itu lebih lebih luas lagi lah, karena nggak hanya pelaku jasa konstruksi yang diatur di situ, ada pertanian, ada itu masalah. Apa itu PPI itu? Dari PI yang melarang ya. Tapi itu nanti di podcast A34567 ada 7-nya. Sebentar, kalau arsitek itu apa juga misalkan arsitek landscape kan ada kan ya? Ya. Itu termasuk ya? Enggak. Beda. Jadi interior beda. Yang diatur di Undang-Undang Arsitek ini ya khusus arsitek bangunan gedung, Mas. Gitu. Tidak termasuk arsitek landscape, tata kota, enggak ada. Ya makanya eranya undang-undang ini akhirnya semuanya jadi kalau saya pribadi ngelihatnya semacam semua didudukkan kembali gitu ya. Jadi bahkan sekarang gitu ya ini mungkin mohon maaf kalau ada teman-teman dari anggota Asosiasi Arsitek Landscape mungkin dikoreksi kalau saya salah, tapi setahu saya sekarang mereka juga sudah mulai merujuk spesialis juga gitu ya. Kalau dulu sarjana arsitektur itu bisa bergabung di HDI bisa bergabung di IALI. Nah, setahu saya kalau sekarang harus ada ini latar belakang pendidikan landscape kalau IALI, kalau di ada begitu. Jadi sudah mulai
mendudukkan kembali ke posisi masing-masing gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Dan di apa regulasi yang baru, arsitek bangunan gedung itu berbeda klasifikasi dengan arsitek landscape dan arsitek. Kalau dulu zaman SK itu satu klasifikasi kita. Jadi klasifikasi arsitektur, subclassnya ada arsitek, ada interior, ada iluminasi dan sebagainya. Nah kalau sekarang landscape beda ya? Beda ya? iya, kalau sekarang Iya. beda. Jadi sekarang klasifikasi arsitektur itu sendiri Iya, sudah. iya. Ya saya tahu interior aja yang beda. Hmm, Landscape juga beda ya? beda. Beda, memang beda. Beda sih, Mas. Nah itu, wah Oke, itu oke. panjang lagi tuh konsekuensinya terhadap panjang lagi kalau dibaca gitu. Jadi ada yang masalah ada pembatasan kepemilikan SKK gitu ya, maksimal ada 5 dan Satu harus orang maksudnya. ya satu orang dan harus terbagi dalam 2 klasifikasi. Salah satunya klasifikasi manajemen pelaksanaan. Jadi untuk pemilik SKK kalau lebih dari 5 itu satunya harus manajemen pelaksanaan, nah satunya bisa pilih gitu. Kalau misalkan satu bisa arsitek atau sipil atau landscape atau interior atau iluminasi dan sebagainya atau. Jadi nggak bisa lagi kalau dulu punya arsitek SKK atau SKA arsitek, punya juga SKA interior, punya juga. Nah itu sekarang nggak bisa. Itu bedanya era Undang-Undang Jakon yang sekarang. Tapi sama SKK arsitek setahu saya nggak ada tuh Mas ya. SKK arsitek. Oh, sekarang sudah ada. Oh, sekarang sudah ada? Sudah ada. Oh, Sudah baru ada. tahu. Menggantikan SKA tadi, Mas. Iya. Baru tahu saya. Ya. Cuman gini, Mas, dulu kalau SKA kan kita cukup punya SKA 1, proyek seluruh Indonesia kan enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau yang SKK ini gimana? Ya sama sih. Sama. Gitu ya. Ya mungkin menjawab yang tadi ya. Jadi apa bedanya SKK dan STRA gitu ya. Nah, jadi STRA itu adalah pengakuan negara lah ya atas kompetensi seseorang untuk melakukan praktek arsitek gitu. Sehingga semua arsitek itu harusnya wajib memiliki STRA gitu ya. Nah, bagi yang penanggung jawab perencanaan wajib punya lisensi yang diterbitkan oleh masing-masing provinsi atau lisensi arsitek. Oh, lisensinya itu yang per provinsi. Per provinsi. Ya. Kalau SKK STRA untuk seluruh Indonesia. Ya, STRA, SKK itu untuk seluruh Indonesia. Nah, cuman memang kalau SKK itu karena produknya Undang-Undang Jasa Konstruksi, nah itu seringkali dibutuhkan untuk semua hal yang berkaitan dengan jasa konstruksi, penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah gitu ya. Kemudian untuk persyaratan penanggung jawab badan usaha, SPU dan sebagainya. Nah, itu disebutkan SKK gitu, Mas. Kalau gini, Mas, tadi yang kaitannya sama lisensi, Mas, ya. Lisensi itu maksudnya kalau saya punya proyek di Jawa Timur, saya harus punya lisensi Jawa Timur. Betul. Kalau saya punya proyek di Jawa Tengah, saya harus punya lisensi Jawa Tengah. Betul. Nggak harus. Enggak harus. Iya, artinya gini, nggak harusnya itu kalau dia bisa berkolaborasi dengan arsitek itu. Jadi ngajak ya partner gitu. Ya. Kalau harus kan berarti Mas Andi punya 34 lisensi. Kalau proyeknya di 34 provinsi. Ya pasti 34 lah. Cuma kan nanti kalau begitu proyek di mana, oh jadi milih lisensi. Sebentar. Tapi itu proyek pemerintah kan, Mas? Oh, itu lisensi itu konteksnya adalah untuk persetujuan bangunan gedung, Mas. Yang ngurus IMB, PBG. Iya, jadi makanya itu bentuknya apa ya, secari kertas gitu sama juga. Iya, kertas, dan masing-masing provinsi bisa beda-beda karena yang kewenangan untuk menerbitkan kan dinas perizinan provinsi gitu ya. Provinsi, Mas. Nah, makanya ini juga ada masih banyak salah tafsir atau salah paham ya, atau masih Jadi makanya kan kata-kata kalau yang di PP 16 tahun 2021 gitu ya, regulasi turunan dari Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 2 tahun 2022 tahun 2002 itu tertulis bahwa untuk persetujuan bangun gedung istilahnya itu untuk arsiteknya itu adalah arsitek berlisensi. Nah, ini yang seringkali disalahpahami, arsitek berlisensi itu adalah arsitek dengan SKA atau SKK. Nah, ini masih banyak yang salah memahami. Padahal harusnya kalau kita membaca arsitek berlisensi itu arsiteknya sendiri kita harus merujuk ke undang-undang arsitek. Siapa arsitek itu yang punya STRA. Nah, lisensi ini ya karena sudah disebut di undang-undang arsitek dan di PP turunannya PP 15 ada lisensi arsitek ya, maka lisensi ini adalah lisensi arsitek, bukan SKK, bukan SKA dan sebagainya itu. Yang masih banyak. Kalau dulu memang kita kan
karena hanya ada satu ya, sehingga sertifikasi, lisensi itu dianggap produk yang sama, barang yang sama. Padahal sekarang itu berbeda. Makanya kalau di definisi arsitek menurut UIA itu persyaratan utama untuk menjadi arsitek itu dia harus punya 3 memang, sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Certified, registration, and licensing. Jadi terdaftar dulu, Mas. Sertifikat itu SKK tadi. Ya, dalam Ya, artian bisa. itu ya SKK, STRA. Registrasi itu STRA, Ya, lisensi itu ya ya izin lisensi, praktek itu. izin. Betul. Paling mudah diurut aja. Iya. Jadi terdaftar dulu. Terdaftar dulu. Terdaftar itu STRA. Ya. Oh, terdaftar. Terdaftar. Ya, oke. Register. Ya, register. Nama saya terdaftar sebagai Ya, arsitek. STRA. Dan terdaftarnya resmi oleh negara yaitu ya, DAI. ya. Daftar wis ya, udah Ya, resmi daftar ya. punya hukum. Sudah terdaftar kan terdaftar sebagai punya keahlian SKK ini. SKK, ya. Terserah mau punya berapa tadi 5 SKK, 5 5 maksimal terserah. 5. Mau sebagai Iya, apa? iya. Boleh. Terus Lisensi. kalau punya proyek dan berwenang menandatangani PBG harus punya lisensi. Jadi STRA itu mungkin sederhananya untuk registrasi, SKK itu untuk kompetensinya Kompetensi. yang memang ranahnya lebih kepada okupansi gitu ya, dan lisensi itu izin prakteknya. Sederhananya begitu Iya, deh. iya, gitu. iya, iya. Ya, Nah. berarti kalau saya belum punya lisensi gini nggak boleh praktek atau gimana? Oh gini, Untuk yang tanda tangan tanda PBG. tangan aja gitu. Tanda tangan PBG. PBG itu ini ya apa? Persetujuan bangunan gedung. IMB. Dulu IMB. Kalau Mas Doni misalkan ini proyek pemerintah Bet- dapat proyek pemerintah PL tadi ya misal. Hmm. Itu gimana Mas berarti? Pokoknya yang bertanda tangan itu Harusnya Iya, di siapa yang- gambar harus yang punya arsitek lisensi, lisensi. harus punya lisensi. Nggak Dia ada tuh di pemerintah. Iya, ya makanya Mas. Jadi ini kan masih masa-masa harmonisasi. Idealnya tadi ya. Iya. Nanti menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Sebentar, berarti kalau proyek swasta, ya. Saya pun nggak boleh nanda tangan IMB nggak boleh saya. Nggak boleh, nggak boleh. Idealnya harus punya lisensi. Lisensi, Ya punya Idealnya. lisensi tadi. Dan lisensi pun yang tadi ya, misalkan proyek saya di Jawa Tengah, Iya, saya nggak bisa nanda tangan di Jawa Tengah. iya, yang Ya, yang partner saya tadi ya. di iya Jawa betul, Tengah. betul gitu. Jadi Kecuali Mas Andi punya lisensi Jawa Tengah. nah, ngurus lisensi Urus Jawa di Jawa Tengah. Tengah. Iya. Terus gini, untuk punya lisensi apa harus punya SKK? Enggak ya? Nggak ada. Berarti bisa langsung loncat kadang-kadang gitu ya. Tapi harus punya STRA. Iya jelas Iya, itu. iya. STRA, oke. Oke. Tapi nggak usah punya SKK nggak apa-apa. Enggak. Iya, iya. Ya, seperti yang tadi bahwa SKK, STRA dan lisensi ini kan produk dari dua undang-undang yang berbeda. SKK ini produknya Undang-Undang Jasa Konstruksi, STRA dan lisensi ini produknya Undang-Undang Arsitek. Arsitek gitu. Jadi nggak ada saling mensyaratkan sebetulnya. Tapi setahu saya nggak ada Mas SKK arsitek. Nggak tahu kalau sekarang ada ya. Saya ngurus SBU itu 2022. Ya. 2020. LSP SARS. Iya. Nah, jadi gini. Oh. Nah, ya, ini Ada lagi nih. karena ini ya. Jadi Nah, yang tadi udah clear belum? Sebelum dilanjut. Ya sebelum dilanjut ada ini saya belum clear, saya Oh, belum belum clear. clear. Lanjut, lanjut. Jadi gini, ya. Iya. Gimana? Jadi kalau gini Mas, kalau proyeknya swasta misalkan, proyeknya swasta. Nah itu sebetulnya harus dimiliki yang mana? Iya. Jadi begini, sebetulnya kalau kita ngomong konteks hukum positif negara gitu ya, ya harusnya ikut semua. Ya tiga-tiganya tadi. Ya, jadi artinya begini, artinya undang-undang itu kan nggak hanya berlaku khusus hanya pada kelompok tertentu atau objek tertentu saja, tapi kan berlaku umum Semuanya. dan semuanya gitu. Sehingga memang harusnya memang ya semuanya membutuhkan semua itu, tapi memang pada praktiknya sekarang kalau saya misalkan ditanya anggota, saya wajib punya SKK atau tidak gitu. Ya saya akan bilang untuk konteks sekarang ya tergantung kebutuhan. Nah, kalau Anda merupakan pemain proyek pemerintah, banyak proyek pemerintah, maka karena proyek pemerintah sekarang masih meminta persyaratan SKK karena jelas itu di Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga ahli konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Nah, artinya ya harus punya SKK gitu. Tapi kalau bukan pemain proyek pemerintah seperti saya gitu ya, pemain swasta gitu, ya tidak diminta SKK gitu. Tapi tapi dalam konteks ranah ya karena Undang-Undang Arsitek tadi tegas ya, dia nggak ngomong proyek mana gitu ya, bahwa yang diomong adalah praktek arsitek gitu. Jadi sepanjang saya melakukan praktek arsitek, maka saya wajib punya STRA. Karena kalau tidak berarti itu pelanggaran undang-undang gitu. Nah, siapa yang melakukan praktek arsitek? Ya yang melakukan
perencanaan gitu ya, Ya, pengawasan dan sebagainya lah. ya, Itu ya. ada kriterianya semua di undang-undang. Kalau lisensi tadi ngurusnya di mana, Mas? Di provinsi, di dinas Dinas apa tadi? perizinan. Perizinan itu ya? Oh, jadi Di bukan PMPT. bukan YAI Jatim misalkan. Nah, Untuk Jatim oke. bukan YAI Jatim gitu ya. Ya, jadi penerbitannya itu ada di ranahnya pemerintah daerah atau provinsi. Nah, tapi persyaratannya untuk bisa diterbitkan itu adalah adanya surat rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi. Dalam hal ini, organisasi profesi merujuk pada undang-undangnya. Di situ dijelaskan di pasal 1 ayat 10, organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Ya, Maka rekomendasinya adalah rekomendasi dari IAI. IAI. Untuk dapat rekomendasi itu kita perlu bawa apa nih ke IAI? Itu udah jelas tuh di PP 15 tuh untuk mendapatkan rekomendasi itu harus mengikuti uji materi. Jadi ada kayak ujiannya. Ada ujian Ya. lagi. Dan harus sudah memiliki STRA sama SKK Betul. tuh. Enggak, STRA enggak ada enggak. SKK, enggak ada SKK. STRA STRA aja. aja. Ya, oh ya. Berarti kalau ke dinas tadi asal sudah ada rekomendasi dari IAI beres sudah ya. Beres, Mereka nanti nggak akan ya. anu lagi ya, uji lagi Oh, enggak ada. Makan di situ di PP-nya jelas itu setelah mengajukan dengan persatuan lengkap maka dalam waktu 1 sampai 2 hari harus sudah diterbitkan. 1-2 hari. Ya. Oh, cepet ya. Tapi ujian dulu loh ya. Ya. Ya di IAI kan? IAI-nya. Ya. Enggak. Oh iya. Iya, di IAI. iya. Heeh. Nah, terus ini gini Mas, kalau tadi ya lisensi tadi, misal ya tadi saya ngambil contoh lagi Jawa Tengah misalnya. Kan saya anggota IAI Jatim. Mau ngurus lisensi Jawa Tengah. Berarti saya minta rekomendasi tadi ke IAI Jawa Tengah Iya, gitu. betul, Iya. betul. Terus diuji sampai Jawa Tengah. Betul. Nggak ada masalah berarti ya. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Yang menerbitkan pemerintah Jawa Tengah. Iya, pemerintah Iya. Jawa Tengah berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Iya, oleh iya, IAI Jateng. Nah, persyaratan itu selain uji tadi ada lunas iuran gitu. Oh Iya, iya. iya. Gitu. Tapi Jatimnya kan. Ya, Iya, Jatimnya betul, itu ya, Jatimnya. Itu kita bawa sendiri ke dinasnya gitu Mas. Bukan disurati dari IAI gitu atau gimana? Ya, jadi sekarang saya sih melihat beberapa itu beda-beda sih Mas. Ada yang langsung terintegrasi dalam satu platform yang sama gitu ya. Jadi sekali ngajukan langsung jalan gitu. Tapi ada juga yang terpisah. Kalau Jawa Timur? Gitu. Kalau Jawa Timur nih rasanya masih terpisah nanti. Oke. Itu online atau Mas, manual masih datang ke sekretariat? Oh, ya itu beda-beda lagi. Jadi kalau ada yang online, ada yang karena memang secara regulasi di PP-nya itu boleh luring, boleh daring sebetulnya untuk ujiannya ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk permohonannya rasanya se-Indonesia rata-rata sudah online ya. Untuk permohonan Jadi penerbitannya permohonan ke online ya. Iya, iya. Dulu saya udah dapat Mas lisensi di provinsi tertentu lah. Jadi daftar melalui platform tersebut punyanya dinas. Dinas apa tadi? Oh, dinas pemerintahnya berarti ya. Pemerintahan Dinas apa tadi? provinsi tertentu lah. Nah, Enggak, dinas apa? ya pokoknya yang terkait perizinan Mas. Perizinan. Bisa DPMPTSP Betul, biasanya. macam-macam. Oh. Kadang ada provinsi yang dinasnya dinas apa pendapatan Ya, apa, gitu. ada yang pakai dinas apa. Intinya dinas tentang perizinan lah. Nah, itu tanya ke siapa itu? Dulu saya tanya ke ketua IAI provinsi tertentu Oh, tersebut. jadi ketua YAI-nya paham ya. Saya mau daftar lisensi provinsi tersebut. Dikasih linknya, daftar, bayar pendaftaran. Setelah itu dikasih pembekalan, jadi nggak usah khawatir. Dikasih pembekalan tentang Ujiannya itu materi yang akan diujikan. Karena kan salah satu tujuannya lisensi melindungi kearifan arsitektur lokal tersebut. Jadi ujiannya tentang arsitektur lokal, Mas, nanti. Jadi waktu itu saya belajar, dikasih pembekalan, belajar. Setelah itu ujian. Ujiannya tertulis dan wawancara. Online atau offline? Offline. Offline. Jadi ke sana digital, memilih pilihan ganda, terus wawancara. Setelah itu nunggu beberapa hari Terbit. keluar skor kelulusan. Iya, Ya. iya. Nah, kalau lulus ya terbit lisensinya. Sebenarnya lulus bukan langsung terbit ini ya, tapi terbit surat rekomendasinya yang kemudian terbit lisensi. Karena alurnya begitu Mas. Jadi harus terbit surat rekomendasi dulu, baru terbit lisensi. Nah, Cuma saya kadang setelah punya itu ya nggak kepake. Enggak, Karena tadi waktu itu swasta tadi. Ya, Swasta. proyek swasta. Cuma saya selama ini ternyata enakan kolaborasi, Mas. Oh, gitu. Karena kalau walaupun saya punya ya profesi tersebut, ya jadinya semua saya harus tahu semua gitu. Tapi sedangkan kalau kolaborasi itu saya tinggal tanya-tanya, kalau ini gimana, di sana biasanya gimana, lebih
lebih enak, mungkin itu salah satu tujuannya lisensi Dan ya. dia yang membantu gitu ya. Jadi kita ada Dulu- sharing ini. Dulu kenapa pertimbangannya kok pilih? Dulu karena saya pengen tahu itu ujian pertama lisensi di profesi tersebut, pengen tahu kayak gimana sih. Nah setelah Bukan tahu karena di situ sama punya proyek banyak di situ gitu ya. ada sih, tapi sudah nggak pakai, jadi nggak kepake. Nah setelah tahu tuh jadi bisa cerita ke pengurus. Ya. Jadi dulu- kolaborasinya dalam bentuk apa? Iya gitu? Mas, gimana? Ini kayak misalnya peraturan setempat. Itu saya dapat masukan banyak dari teman di situ. Oh berarti dia sama masukkan ke tim sampean gitu Iya, ya. kolaborasi. Secara personal Betul. ya. Oke. Lebih enak gitu sih. Artinya Ya. Mas Karson nggak punya lisensi dari Waktu itu belum kalau punya. kolaborasi berarti nggak akan punya lisensi dari Saya rencananya nggak perlu tadi. Nggak perlu. Dia cuma ngajak collab, cuman harus punya teman yang Punya lisensi. anggota YAI tadi ya yang berlisensi. Yang berlisensi, Oh, ya itu betul. juga nggak mudah juga. Ya, kalau menurut saya sih pilihan ya, itu Iya, pilihan iya, tergantung iya. mana yang lebih nyaman, lebih mudah untuk dijalankan. emang gitu. banyak Mas anggota kita yang punya lisensi. Jatim. Jatim iya, belum? Jatim belum. Oh, belum ada? Iya. Belum, Sedang, belum. on the way. Sedang Loh, berproses. makanya Mas Kalsen tadi di kota lain tadi. Kota lain pengen tahu, pengen nyoba. Ya. Jadi gini Mas, jadi memang ini kan memang masih masa-masa transisi gitu ya. Belum banyak provinsi yang menerapkan lisensi. Gitu. Karena untuk bisa menerapkan lisensi itu diperlukan perangkat hukum daerah juga. Nah, itu pun juga penyikapannya berbeda-beda antar provinsi. Ada yang dengan Pergub, ada yang dengan Kepgub, ada yang dinunutkan di Pergub tidak khusus tentang lisensi, ada gitu ya. Jadi kayak misalkan di Jawa Timur nih. Jawa Timur itu kita di lisensi arsitek itu dinunutkan di Pergub perizinan. Beda dengan IAI Jateng tadi itu ada Pergub sendiri khusus Pergub lisensi arsitek gitu. Tapi kalau di Jawa Timur itu kita nunut ya di Pergub perizinan, sehingga kemudian itu yang nggak bisa satu inline gitu ya, satu platform gitu. Sehingga di Pergub perizinan itu ada platform sendiri khusus yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait permohonan perizinan. Nah, di situ kalau kita mengajukan permohonan lisensi arsitek itu langsung diminta syarat-syaratnya gitu. Jadi bukan diarahkan harus ke sini dulu, enggak. Jadi dia langsung diminta syaratnya. Kalau enggak ya enggak bisa diproses gitu. Nah, makanya ini yang bedanya. Jadi terpisah. Tergantung dari daerahnya masing-masing. Berarti sekarang siapa yang tanda tangan kalau PBG? Ya, kalau dalam konteks STRA aja cukup. konteks itu masih bebas. ya masih ada diskresi gitu ya, masih Sebetulnya ada melanggar loh. sebetulnya melanggar. Kalau mau saklek-saklekan selama ini kita melanggar karena tidak berlisensi. Tapi kan memang belum belum keluar. jalan. Tapi kapan Mas dijalankan? Siapa yang membuat tidak jalan? Nah, siapa yang membuat tidak jalan? Iya. Karena lisensi Jatim tuh ngurusnya udah lama. Udah lama. Kita termasuk yang pertama. Gak berhasil. Sejak 2018 kita. Itu kenapa saya dulu nyoba di provinsi lain karena waktu zaman kepengurusan dulu kan ketuanya dulu si itu ya. Sejak itu tuh dicoba, memang nggak berhasil. Ya semoga tahun ini di kepengurusannya Mas Sofan terbitlah lisensi aturan lisensi ini. Insya Allah sih kita. Jadi yang menerbitkan itu yang masih istilahnya belum. Ya. Insya Allah kalau di Jatim, Insya Allah di April ini kita sudah bisa gitu. April ini Insya Allah ya. Ya karena secara regulasi sudah ada, secara platform permohonannya juga sudah ada. Gitu. Kita dulu studi banding aja dulu kerjanya. Nggak jalan-jalan. Oke. Semoga jalan. Sehingga itu yang membuat akhirnya ya mau nggak mau ya nggak berlisensi ya Iya. tanda tangan ya STRA aja cukup ya karena selama belum terbit tadi ya. Iya. Tapi itu nggak ada singkatan Mas, kan STRA, SKA, kan lisensi ada singkatan? Nggak ada. Ya, surat lisensi. Nggak ada. Jadi ya surat lisensi gitu. Ya lisensi aja. lisensi. Lisensi arsitek gitu. Terus tadi yang itu Mas, SKK itu tadi? Oh ya. Arsitek. Ya, jadi Mas Adi punya SKK arsitek? Enggak juga gitu. saya Jadi- cuma STRA. Jadi gini, jadi bukan. dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, itu salah satu yang berbeda itu adalah mengamanahkan organisasi profesi untuk membentuk LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi.
Nah, itulah yang kemudian memproses permohonan SKK gitu ya. Jadi berbeda kalau dulu permohonannya semuanya ke LPJKP ya waktu itu ya. Kalau yang undang-undang sebelumnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi gitu. Jadi dulu begitu. Tapi kalau sekarang lewat LSP. Nah, kebetulan kalau IAI nama LSP-nya itu adalah PT Sertifikasi Indonesia atau SARSI biasa kita menyebut. Nah, itu memang baru akhir tahun 2024 memang baru memulai uji coba penerbitan SKK pertama. Jadi memang enggak banyak masih SKK arsitek memang gitu. Tapi insya Allah untuk di Jatim kita akan coba di pertengahan tahun ini, insya Allah kita akan belum juga berarti di Jatim belum juga. SKK sama lisensi belum ya? Belum. Tapi insya Allah di Jatim, insya Allah pertengahan tahun ini kita akan ada namanya TUK ya. Jadi TUK itu tempat uji kompetensi di Jawa Timur. Nah, kalau SARSI sekarang soalnya masih kan LSP itu kan dia harus mendapatkan lisensi sertifikasi profesi dari BNSP. Ya, nah ini memang agak ini. BNSP itu juga produknya Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Jadi ini panjang Mas. Jadi saling bertaut gitu ya. Nah, saling bertaut nggak apa-apa, tapi saling gini nggak? Yang saling gini kan di bawah. Nah, jadi LSP SARSI itu sekarang TUK-nya baru secara nasional yang diizinkan gitu ya. Sehingga ada namanya TUK permanen, ada namanya TUK sewaktu. Nah, insya Allah nanti pertengahan tahun ini semoga aja lebih cepat kita bisa mengajukan TUK sewaktu. Sewaktu dulu ya, masih. TUK sewaktu gitu. Berarti yang jelas tadi SKK sama lisensi baru bisa. Oh, lisensi udah April ya? Ya, insya Allah April ya. SKK-nya pertengahan tahun, Juni-Juli. Ya, mungkin sekitar itu. Nah, itu nanti ngurus SKK kemana? Kalau yang saya tahu kemarin ngurus SKK yang bukan arsitek, itu waktu saya bikin SPU, perpanjangan SPU ke Inkindo, terus tenaga ahli saya disuruh ke LPJK, ya, terus diuji di sana, gitu. Nah, kalau ini nanti gimana arsitek? Ya. Jadi permohonannya itu juga secara online, Mas. Itu ada di portal perizinannya Kementerian PU. Ya, itu nanti Anda mengajukan permohonan SKK apa gitu. Nanti lewat LSP apa. Nah, itu nanti sebutkan semua TUK-nya apa. Nah, memang yang tadi saya sebutkan di situ TUK-nya untuk SARSI itu hanya ada di nasional, di pusat gitu, belum ada di daerah gitu. Nah, tapi insya Allah nanti di pertengahan tahun ini akan ada pilihan TUK sewaktu di Jawa Timur. Gitu. Nah, itu pengajuan lewat portal perizinannya Kementerian PU. Berarti nggak sama sekali nggak ada hubungan sama IAI ya, kalau SKK? Sebetulnya kalau dari sisi landasan regulasinya sih tidak terkait, tapi sebagai bagian dari yaitu tadi bahwa pelaksana atau pembentuk LSP itu adalah asosiasi profesi dalam hal ini IAI, sehingga TUK di daerah itu ya unsur dari asosiasi atau organisasi profesinya atau dari IAI dalam hal ini SRC gitu. Terus kalau bikin SKK apakah harus punya STRA? Iya. Ya, jadi berarti yang pertama itu ya STRA itu ya. Gitu. Jadi sekarang itu saya lupa di Permen berapa gitu ya. Itu untuk bisa menerbitkan SKK jenjang 8 dan jenjang 9, syarat utamanya itu adalah telah memiliki STRA. Tapi kalau di jenjang 8 9 ya, itu kalau yang dulu itu ya madya dan utama. Tapi kalau jenjang 7 itu tidak harus STRA. Gitu. Iya. Terus nanti harusnya nggak sampai tulis. Nanti kan ada rekaman. Tinggal lihat YouTube ini lagi. Tinggal drag ini aja. Ini kalau sederhananya Mas, ini bahasa sederhananya ya. Kalau SKK sama lisensi tadi ya, nantinya itu ya. Itu kalau yang lisensi kan kalau untuk tanda tangan ya, proyek, terus yang ngurus PBG ya, tanda tangan kan lisensi. Nah, yang SKK ini untuk apa? Itu biasanya untuk ini Mas, penyelenggaraan bangunan gedung ya. Jadi proyek lelang pemerintah. Tender ya. Itu pemerintah aja berarti pemerintah. Ya. Itu beberapa masih mensyaratkan SKK gitu. Tapi ada juga beberapa untuk konteks sekarang ya, yang terjadi sekarang itu ada beberapa memang proyek-proyek pemerintah yang hanya mensyaratkan STRA juga ada.
SKA masih ada mas sekarang mas? Ya, karena Masih. kan belum ada SKK, masih terbatas lah SKK, sehingga Oh, iya. masih dibuka. Ya. Kemarin saya mau ini SBU ya, nggak bisa, harus pakai SKK. Oh. Jadi ya udah, berarti memang saya swastaan aja lah. SBU iya harus pakai SKK. SKK. Dan kalau misalkan swasta tadi ya cukup lisensi aja sebetulnya ya. Karena kan tanda STRA. tangan itu Ya, kan. STRA sama lisensi kan. Iya, Ya. Kalau Jadi- proyek swasta ya. SBU-nya arsitek bukan SKK arsitek tuh. Karena kan belum ada. Tapi Iya. ada yang sudah terbit kan ya? Ya, Nah, kecuali kalau sedang sudah. seingat Sudah. saya baru 80 SKK ya, seingat saya. Arsitek. Arsitek Sudah. terbit. Saya Se-Indonesia itu atau Se-Indonesia. se-Indonesia. Jawa, Jawa Timur belum ada? Belum, Iya, belum, makanya itu. belum. Saya 2022 itu bikin SBU arsitek itu pakai SKK interior. SKK interior ada sama ini manajemen proyek. Contoh ya, ya. Nah, itu Terus teknik iluminasi juga bisa. ya. Itu Nah, LSP-nya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. sendiri. Waduh. Ya, itu nanti kalau kalau yang bersangkutan mau ngurus SKK arsitek, Mas, itu harus dikorbankan itu. Oh gitu. Interior sama Oh. ya karena kan beda Dua-duanya? klasifikasi. Iya kan, makanya kan tadi saya bilang. Jadi kita memang setiap tenaga ahli konstruksi ya itu kan maksimal boleh memiliki 5 Oh. SKK yang terbagi dalam dua klasifikasi yang klasifikasi. berbeda. Salah satunya itu adalah klasifikasi manajemen pelaksanaan. Nah, sehingga apapun gitu ya. Nah, itu harus beda klasifikasi. Makanya jadi sederhananya kita gitu ya. Kalau mau jadi tenaga ahli konstruksi itu SKK-nya 1. Kalau misal kita mau lebih dari 1 gitu ya. 1 itu bisa manajemen pelaksanaan atau manajemen proyek. Satunya itu boleh milih mau ambil SKK arsitek atau SKK arsitek landscape atau SKK interior atau gitu. Jadi nggak boleh dan Berarti interiornya yang harus dilepas itu ya? ya iya monggo mana yang mau di Atau yang iluminasi tadi. ya itu. Karena Iya. kalau masih pegang itu nggak bisa ngajuin SKK arsitek. Oke. Janjian, sampean mau lepas iluminasi saya tak. Iluminasi. Enggak, bukan Jadi, saya. Jadi ini. Anu saya. Anak buah saya. Loh, kalau anak buah kan enggak apa-apa. Anak buah kan enggak dibagi-bagi kan, Mas. Oh. SKK-nya ini gitu kan. Anak buah itu sebagai itu loh Mas. Apa? Kan ada tanggung jawab Oh iya. utama, terus dia sebagai apa tuh? PJ. Apa tuh bawahnya? Apa? Penanggung jawab. Pokoknya tenaga ahli yang namanya tercantum di SBU itu. Iya iya. Itu. Iya, sebenarnya kan batas 5 itu berlaku bagi semua. Semuanya, gitu. ya. Artinya nggak apa-apa itu ya nggak apa-apa dalam konteks dalam satu badan usaha itu ada yang punya eliminasi. Itu nggak apa-apa. maksudnya gitu ya. Tapi satu orang itu nggak boleh, nggak 5, bisa, nggak ya bisa. maksimal 5 tadi. Ya nggak bisa pegang SKK arsitek sekaligus Ya. pegang SKK eliminasi itu nggak bisa sekarang. Ya. Hmm. Oke. Tantangannya Iya. saya terima. Kayaknya mikir beneran. Loh, kita kan harus gitu ya, jangan terus mengeluh kan ya. Iya, Wah, angel gitu kan ya. betul, Oke, kita harus betul, terima betul. tantangan. Nah, gitu. ini Nah, untuk ini bagus nih. Positif contoh nih. bagus. Contoh bagus Mas Doni, nih. contoh bagus ini ya. Enggak mengeluh tapi siap. Ya, siap tantangannya. Gimana Mas biar punya sikap begitu gimana? Enggak mungkin ada yang bisa di-sharingkan. Gimana biar Oh ya. Karena Saya punya kantor yang harus dihidupi. Jadi harus punya semua ya. Semangatnya dari itu. Ya. daripada lihat isi grup isinya komplain semua. Kalau gini kan seneng ya. Terima. Jadi Iya. apa? Langsung positif lah gitu ya Iya, penerimaannya ya. Tapi memang nggak ini sih, memang nggak ya saya bilang nggak segampang itu mungkin nggak anu juga ya. Ada tantangannya lah. Iya. Bikin itu ngumpulin portofolio, Oh, iya, ya kan? Ya. Wawancara, apalah segala Jadi- macam. Sudah diupload terus ngehang, upload ulang lagi. Waduh gitu. Terus ini apa namanya yang isi itu Mas? Simpan. Ya, simpan. Itu Ya. ada ilmunya sendiri juga itu. Iya. Harus jam tertentu kan katanya. Iya, iya. Biar iya. lancar. Aduh aneh itu. Iya, iya. Iya. Jadi Tapi kalau sudah terbit, wah puas itu terbit. iya. Karena perjuangannya itu ya. Jadi memang realita di negara kita itu kan memang terlalu banyak aplikasi gitu ya. Jadi terlalu banyak akun itu memang apa ya sering kali kita sampaikan ya sebagai masukan pada pemerintah. Cuman memang sampai sekarang masih ini. Cuman ya beberapa hal itu memang harus dipahami ya oleh masing-masing pemegang SKK atau STRA itu bahwa yang pertama satu
kadang-kadang yang terpikir atau terlontar sulit, rumit, ribet dan sebagainya itu karena masalah faktor kebiasaan sebetulnya gitu. Jadi seringkali ribetnya itu karena kita tidak punya kebiasaan untuk mengarsip dokumen betul. dengan baik Dokumentasi. gitu ya. Itu. Nah, sebenarnya dari sisi ini itu positif gitu. Ya, Itu kan melatih ya, kita betul. untuk lebih tertib dalam melakukan arsip gitu ya. Dan yang kedua, karena ini melekat pada baik SKK, STRA dan LCS itu kan melekat pada personal ya, bukan badan usaha. Nah, kendala yang sering saya temukan kepada rekan-rekan itu yang pertama adalah bahwa dia tidak mengurus sendiri proses itu. Bisa lewat stafnya saja, atau bahkan minta tolong teman, atau bahkan memasrahkan kepada biro jasa dan sebagainya gitu. Nah, itu akhirnya menjadi kendala sendiri gitu. Contoh misalkan yang paling sederhana, kita mengutus staf kita gitu ya untuk mengurus itu, membuatkan akun dan sebagainya gitu. Ternyata stafnya kemudian resign. Nah, padahal kemudian untuk memperpanjang itu membutuhkan akun itu gitu loh. Nah, itu yang seringkali passwordnya nggak ngerti. Passwordnya nggak ngerti, tahapannya apa, bingung, berkas siapkan apa, nggak ngikuti. Nah, itu yang seringkali kemudian terlontar, wah kok susah ya, kok ribet gitu. Nah, padahal ya sebetulnya kalau dia ngikutin, makanya saya selalu menyarankan nggak apa-apa meminta tolong kepada stafnya atau rekan, tapi sebisa mungkin itu juga didampingi gitu, nggak dilepas cul-culan gitu. Nah, resikonya satu nggak bisa ngikuti, yang kedua terjadi penyalahgunaan data. Nah, itu resiko yang paling besar dan paling sering terjadi. Itu misalkan gitu. Misalkan Mas Andi Rahman gini, wah aku nggak sempet nih, nggak nututi waktuku, tak koncoku wis ngurusno gitu. Nah, kita kan nggak bisa menjamin dokumen kita yang ijazah, NPWP, KTP ini itu penting. kemana gitu kan. Bisa aja misalkan bukan niat jelek temennya gitu ya. Misalkan dia fotokopi gitu atau nge-save ke gitu, tapi nggak diprotek ini. Nah, kan bisa kemana-mana dokumen kita. Nah, itu yang bahayanya. Nah, itu. Ya, mengenai apa tadi? STRA lagi. Udah tadi. Diulang lagi. Ya, pengarsipan tadi. Saya mau kasih highlight khusus ya mungkin ke teman-teman yang mau ngurus. Ataupun nggak mau ngurus sebetulnya juga itu harus kita lakukan gitu ya. Harusnya itu penting gitu ya. Iya, betul. Tapi saya mulai tergeraknya itu sejak ngurus gitu loh, sejak ngurus. Jadi mulai setelah STRA saya terbit itu itu semua proyek yang setelah itu sudah saya susun gitu loh. Jadi apa aja sih kalau ujian itu site plan ya, denah, tampak gitu ya. Gambar-gambar pokok lah. Foto terbangun. Nah, itu sudah saya folder gitu nama proyek gitu. Jadi nanti setelah 5 tahun lagi ngurus lagi sudah tinggal ini aja. Soalnya ngumpulkannya tuh lama. Iya, lagian itu kan misalkan kan proyek kita tahun 2000 berapa gitu. Kita sudah nggak punya arsipnya gitu kadang-kadang. Waktu itu kita nggak foto kan ya. Sulit itu. Gitu. Sama ini sih ya, yang sebetulnya ironis ya, itu adalah yang sering nggak ada itu adalah kontrak atau surat referensi pemberi tugas itu. Itu kan sebetulnya hal yang basic gitu loh dalam setiap praktek profesional itu kan harus ada itu gitu. Jadi kadang-kadang hanya sebatas gentleman agreement gitu, padahal kan itu merugikan diri sendiri. Kalau SPK kan ada Mas tadi kontrak. Satunya tadi yang surat referensi itu seperti apa? Itu opsional sih Mas. Jadi gini, jadi kalau kontrak itu kan biasanya antara prinsipal atau pemimpin biro. Iya. Ya kan? Artinya yang tercantum nama di situ bukan kan namanya itu. dia. Nah, kalau bagi staf kan nggak mungkin kontrak karena nggak menyebutkan nama dia. Yang bisa dipakai adalah surat referensi dari pemberi tugas. Kecuali kalau kita gini Mas. Berarti pimpinannya yang pemberi tugas itu bisa dari prinsipalnya yang menugaskan dia atau dari klien. Kalau kita kan termasuk di situ. Kita arsiteknya kita yang tanda tangan kontrak. Tapi kalau staf kita mengurus secara dia kan tidak ada di kontrak namanya. Untuk referensi itu untuk itu tadi ya. Oke. Itu yang seringkali saya banget pengalaman teman-teman banyak yang kesulitan. Wah Mas, wis ndak ada orangnya, wis jauh, udah putus dan sebagainya. Padahal itu kan hal yang basic harusnya disiapkan. Nah, menyambung dari e-simpan tadi, nah itu sekarang semua dokumen-dokumen itu juga harus diunggah dalam e-simpan. E-simpan itu isinya portofolio kita. Aku sudah lama nggak buka e-simpan. Jangan Mas, ini nggak usah. Jadi daripada emosi. Jadi portofolio kita itu nanti akan mendapatkan nomor registrasi, akan diregistrasi. Gitu. Nah,
Ini mungkin yang perlu di Enggak, kebener. Oh ya, yang perlu yang perlu dipahami adalah bahwa kita tidak bisa lagi dalam tanda kutip pinjam meminjam tenaga ahli. Karena di Esimpan itu sudah diikat ini. Dia menjadi tenaga ahli perusahaan apa gitu. Nah, itu nggak bisa lagi saling pinjam meminjam tenaga ahli di situ. Kecuali yang belum punya akun Esimpan. Kecuali yang belum terdata di situ. Oke. Tapi ya kasihan kalau misalkan saya nih gitu ya, kemudian dengan teman saya gitu, dia yang sudah punya badan usaha, saya belum gitu ya. Oke, tak pakai portfolio sebagai tenaga ahli. Saya dicatatkan sebagai tenaga ahli badan usahanya dia. Gitu. Suatu saat saya membuat badan usaha, nggak bisa kemana-mana dia. Saya harus cabut dulu itu, gitu loh. Oh, itu terdetek ya? Ya, bisa terdetek. sekarang. Oh, okay. Ya kecuali kalau ya balik lagi kalau kita main proyek swastaan yang nggak membutuhkan itu ya aman gitu. Saya rencana mau pemerintahan. tapi soalnya melihat yang 198T jadi tertarik. Tapi pemerintahan belum segitu ya kayak Mas Sofwan. Ini udah mulai, Mas. Oh, sudah mulai. Udah mulai. Makanya kan ya pemerintah itu udah mulai melakukan sosialisasi Esimpan, terus ada lagi si Kompak, macam-macam tuh. Banyak tuh. Banyak Esimpan ada 4 kalau. Aduh. Esimpan si Kompak. Sama lebih tahu daripada Mas Doni. Aku nggak tahu. Tapi bedanya saya tahu menyerah. Ini tahu tertantang. Esimpan pasportnya apa ya? Kali pasportnya. Biasanya Mas, akun Sikinya dulu. Ya, Siki. Akun Sikinya. Itu. Nah, coba tanya Mas Andi, Siki apa? Makanan apa itu? Nggak ngerti pasti. Nggak paham. Itu belum badan usaha aja Mas ya? Kayak apa tuh? Apa tuh? SBU. Bukan ininya. Ya itu websitenya ada satu lagi. Iya. Ya apa sih namanya? Ya itu si Kompak OSS gitu. Oh ya, OSS. Ya kan? Itu OSS itu ada di bawah badan usahanya kan Kementerian Hukum sama Kementerian Perdagangan. Iya. Ada itu. Jadi saling bertaut gitu. Iya itu. Tak pasrah notaris sih waktu itu. Blang segini tahu. Mas Doni emang hebat. Ya ini sudah 60 menit. Nggak terasa. Tapi saya rasa materi ini sangat menarik ya untuk seluruh anggota IAI di Indonesia, saya rasa ini ya. Dan non IAI. Seluruh ini arsitek anggota IAI se-Indonesia ini biar jelas gitu ya. Ya, terima kasih banyak Mas Sofwan sama saya tadi buka. Sudah nanti serahkan sama. Nggak terima. Mungkin sebelum Mas Doni dari Mas Sofwan ada ada statement apa atau pesan untuk seluruh tidak hanya anggota IAI, penyemangat Indonesia lah itu. Atau tantangan apa? Ya mungkin pesannya ya itu tadi ya. Mungkin kita bisa melihat regulasi atau peranata yang baru ini sebagai sesuatu yang positif ya, yang tidak hanya melihat dari sisi ribetnya ya, mungkin saat ini ribet, tapi bagaimanapun sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa lebih disiplin lah dalam menjalankan setiap praktek profesional kita ya. Jadi ke depan persaingan juga akan semakin ketat gitu ya. Tenaga asing juga akan semakin banyak di Indonesia. Kita belum ngomong tentang AA nih, Asian Arsitek gitu. Jadi ya kita harus bersiap gitu ya. Bersiap tidak hanya puas dengan apa yang kita miliki sekarang, tapi kita juga harus siap dengan perkembangan regulasi, perkembangan zaman, perkembangan kompetensi, perkembangan keilmuan, pengetahuan, profesi dan sebagainya ke depan supaya kita tidak tertinggal. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Sofwan. Monggo Mas Doni. diulang tinggal di play. Ya, saya kira pembahasan kita kali ini cukup menarik ya, sangat menarik dari Mas Sofwan, Ketua IAI Jatim. Mungkin sedikit semangat dari saya seperti yang dikatakan Mas Sofwan tadi, kita tidak boleh mengeluh, kita harus semangat untuk memenuhi itu semua. Karena kalau kita bisa memenuhi itu semua,
kan tidak semua orang bisa kan ya. Kalau Anda bisa memenuhi itu semua, maka proyeknya akan jatuh ke tangan Anda kan. Ya kan, betul kan? Iya. Mungkin itu semangatnya dari situ gitu. Ini Pak Farid masih suka. Oke, itu aja dari kami dari Iya. podcast A345. Sampai Iya, jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.